Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, sedulur-sedulur semuanya di mana saja berada, ya. Ada yang di luar Jawa, luar negeri, ya, bahkan di seluruh Nusantara. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang yang barokah, ya. Juga penggemar-penggemar setia yang tidak jauh, ya, dari wilayah Pawang Gaib sendiri, semoga selalu setia dan selalu istiqomah, ya, menjalankan amaliyah-amaliyahnya. Ya, terima kasih untuk dukungan-dukungan panjenengan semuanya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kali ini dari konten Pawang Gaib mau mengungkap salah satu gaib, ya, yang lagi viral, ya, yang mengetahui, ya, tentang Gus Miftah yang lagi viral saat ini. Ya, semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mengungkap dari sisi gaibnya tentang Gus Miftah, ya, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari. Baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, ya, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, untuk saudara-saudara kita, ya, yang sering mimpi buruk atau kesurupan atau kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Juga sedulur-sedulur semuanya yang berada jauh, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Semoga sedikit informasi bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Semoga diberikan kelancaran. Siap ya Mas, ya? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dibersihkan. Dengan izin beliau. Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah. Sama tak terbentengi tubuh mediator. Jasad roh dan semuanya terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis. Tidak bisa ditembus gaib manapun. Tembus gaib manapun. Dari atas sampai bawah terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja, ya, yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Apabila ada penyusup-penyusup, ya, yang mau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Izinnya beliau, izinkan menarik jin korin, salah satu jin korin atau jin dari yang saya maksud. Dengan izinnya beliau, jin korin ketarik, tarik Allah, jin korin yang saya maksud saja, yang saya maksud jin korinnya Allah. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk semuanya sinkron dengan tubuh mediator.
Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari golongan apa ini? Saya jin korin, Pak. Jin korin. Sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Sudah. Jin korinnya siapa? Oh, yang Anda dampingi itu adalah pendakwah itu ya? Jin korin dari pendakwah ya, yang lagi viral berkaitan dengan es teh itu ya. Banyak dibicarakan di mana-mana ini. Ini bagaimana ini menurut Anda sendiri sebagai pendamping? Itu kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ada unsur gaib-gaib yang membuatnya supaya salah, fatal, atau bagaimana? Ataukah murni dari perilaku sifat orang yang Anda dampingi sendiri? Dijelaskan dengan jujur Allah. Ya Allah, dengan jinnya beliau, apabila gaib yang masuk dalam tubuh mediator, apabila berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong Allah. Allah. Allah, monggo dijawab dengan jujur. Ya, sebenarnya itu murni kesalahan pribadi. Ya. Karena menganggap semua orang itu seperti teman dekat. Ya memang juga bisa disebut teguran juga sih. Karena suka ceplas-ceplos ngomongnya itu. Gak disaring dulu. Tapi ya memang sudah kebiasaan dan sifatnya ya mungkin ya terledor, tapi ya memang itu sudah sifat dari dulu. Hanya saja ya mungkin karena kalau bahasanya mungkin baru kena batunya sekarang. Ya. Ya aslinya sih kalau apa namanya tidak dibesar-besarkan ya mungkin juga hal yang biasa, tapi ya kalau dilihat dari kacamata salah dan benar ya memang salah, ya diakui juga memang salah, bagaimanapun juga ya salah. Iya, tapi ya gimana, mau membela diri juga yang memang salah ya sudah salah. Tapi kalau boleh membela diri ya ini sih sekedar sharing saja ya. Sharing saja ya. Yang namanya ibaratnya kalau orang sudah berteman akrab itu kata-kata dan perilaku itu tidak dijaga itu sudah biasa. Yang namanya teman dekat ya, apalagi ya ibaratnya kita ibaratnya suka bercanda. Jadi kalau orang yang kenal dengan kita ya sudah paham maksud dan tujuannya itu seperti apa. Yang namanya teman dekat kan ya misalkan kalau orang ya ibaratnya ya bisa ya semuanya pasti paham lah. Yang namanya teman sahabat dekat itu kalau sudah ibarat apalagi laki-laki ya, kalau perempuan sih saya kayaknya tidak seperti itu, tapi nggak tahu juga ya. Tapi kalau yang namanya sudah sahabat karib terus ya orang laki-laki sahabatnya jatuh itu ya diketawain bukan ditolongin.
dianggap sudah biasa gitu Ya, ya. bukan ya udah biasa, Sudah terus juga dianggap ya biasa. ya sudah lumrah lah, malah ibaratnya dikata-katain, dikoplok-koplok, sampai ibaratnya dikerjain, ditimpuk pakai batu juga ya. Paling yang sahabat itu nimpuk batu lagi terus ketawa bareng. Ya itu kan namanya sahabat kan. Sahabat. Iya. Ya itu mungkin ya kesalahan saya juga. Ya bagaimanapun ya saya salah. Saya salah. Ya karena apa ya, bahkan ya, yang Anda dampingi itu terkenal kasar gitu ya. Ya. Bahasa-bahasanya terkenal kasar. Ya. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan ya dianggap biasa aja. Ya. Gitu. Tapi karena sudah waktunya mungkin Allah itu memberikan teguran tadi yang disampaikan, ataukah menjadi pembelajaran sehingga inilah yang harus diterima gitu ya, mungkin gitu. Ya pemirsa, untuk sedulur-sedulur semuanya, ini kita obrol ya, salah satu pendamping dari pendakwah ya, Ustaz tadi ya. Jadi memang dibilang salah karena kalau dianggap sahabat karib itu bahasa-bahasa yang kasar itu sudah dianggap biasa, akan tetapi ini bukan sahabat karib ya, ini boleh dibilang pendakwah ya, ini punya nama, punya martabat gitu ya. Kalau melakukan dengan terlalu kasarnya atau mungkin tidak sinkronnya, nah ini yang menjadikan perbedaan sehingga banyak masalah terjadi. Sebenarnya itu sudah berjalan lama sekali dengan bahasa-bahasa kasarnya, dengan boleh dibilang ya merendahkan orang, atau boleh dibilang ya mencemarkan orang, itu kayaknya hal sudah biasa karena beliau anak-anak, dibilang anak muda sehingga banyak gaul ya, sehingga itu dianggap biasa. Karena inilah mungkin waktunya atau mungkin bagaimana, itulah urusan Allah yang memberi ya pembelajaran, atau Allah memberi teguran bagi seseorang itu. Ya untuk sedulur semuanya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Kita harus lebih hati-hati ya, lebih bisa menjaga. Mungkin dari mulut kita adalah harimau gitu kita ya. Untuk itu marilah kita bisa mengambil ya dengan bahasa-bahasa yang bijak. Sebenarnya beliau itu boleh dibilang bercandaan gitu. Sebenarnya tidak ada niat, kalau menurut saya, karena saya sudah terbiasa melihat konten-kontennya atau mungkin pendakwahnya, itu dianggap itu humoris atau guyon begitu, seperti itu. Ya, akan tetapi ya semoga aja lah sedulur bisa mengambil ya hikmah di balik kejadian ini, karena ada yang sebagian menilai bahwa itulah sebenarnya tidak ada niat gitu ya untuk ke arah sampai merendahkan orang, karena ya hanya sifatnya aja seperti itu ya, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita lanjutkan lagi. Dan itu yang Anda dampingi, boleh dibilang Anda sendiri itu kan sering melakukan ya, mulai bukan hanya di ST, bukan yang lebih viral lagi juga ada itu dengan Ibu Yati Pesek yang boleh dibilang jelek itu kan ya. Itu yang sangat lebih parah lagi itu menurut ya mungkin saudara-saudara. Kalau kamu syukur ya jelek, kamu jadi apa itu ya bisa disinden gitu ya. Coba kalau kamu cantik bisa jadi londe, itu bahasa-bahasa yang sangat kasar banget, bahasa-bahasa yang sangat apa ya, wah ya boleh dibilang arogan banget ya gitu ya. Itu menurut Anda sendiri bagaimana kalau menurut Anda? Ya kan memang saya sifatnya seperti itu, tapi ya saya mengatakan itu kan maksud saya bercanda, tapi ya cuman kan ya mungkin ditanggapinya berbeda. Ya ibaratnya misalkan ya mungkin memang saya kurang terkenal Mr. Bean ya. Ya kan misalkan Mr. Bean ibaratnya kalau bercandain orang itu kan
ya orang ketawa ya karena tahu dia itu pelawak, atau juga yang mungkin ya kayak Wendy Cakur itu kan, ya itu juga kan dia memparodikan saya kan, ada itu ya kan tahu ibaratnya orang-orang seperti itu ya itu bercanda, jadi kan gitu ya ketawa semua. Tapi kan kalau ngelihat dari salah benar ya sama. Bahkan itu banyak yang menilai, ini sekarang viral lagi berkaitan dengan pola dengan istrinya sendiri di panggung itu kan banyak ya. Anda mengetahui sendiri mungkin itu. Yang dilakukan seperti itu menurut Anda layak enggak itu sebagai pendakwa menurut Anda sendiri? Kayak ya kalau ya memang mungkin saya nggak pantas ya, nggak cocok. Soalnya kan ya memang saya sifatnya suka ceplas-ceplos, tidak bisa menjaga wibawa saya sebagai ya pendakwa. Memang kayaknya ya memang nggak pantas. Apakah pada saat itu Anda mengetahui setelah kejadian istrinya di apa itu diguleng-guleng kepalanya soal didorong itu, apakah sampai di rumah apa enggak marah atau bagaimana? Ya masa sama istri sendiri kan sudah paham seluk-beluknya. Oh, sudah. Ya, jadi karakternya sudah dianggap biasa ya, gitu ya. Iya. Ngerti istri saya, ngerti apa yang saya perbuat itu ya bercanda gitu ya, terus juga ya sudah menerima gitu ya, bisa menerima, biasalah memang ya, semoga saja, tapi kan nggak tahu yang namanya hati ya, semoga saja menerima. Oh gitu ya. Memang kalau dilihat dari segi humoris, beliau adalah humoris ya. Ya mungkin dari segi sudah dipandang tadi, nah itu loh yang pertama mungkin berkaitan dengan dia punya nama, atau mungkin pendakwa yang pertama harus memberikan contoh, memberikan yang baik gitu kan. Itu ya, apalagi itu saya berpikir dengan istrinya sendiri, apakah itu tidak mencoreng nama baiknya sendiri begitu kan. Karena beliau boleh dibilang itu adalah istrinya gitu kan, dan istri adalah bagian dari dirinya begitu loh maksud saya. Kok segitunya, apalagi ya orang penilainya kan seperti itu. Mungkin ada Anda sendiri tidak membisik-bisiki dengan yang baik, ataukah bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah sudah, karena Anda sudah muslim itu kan membantu dengan bisik-bisikan yang baik ya. Tugas Anda kan di situ ya. Oh gitu. Ya sebenarnya saya itu sudah ya namanya ya kita kan paham ya yang namanya pendamping itu paham. Sifatnya seperti apa, maksudnya seperti apa gitu. Jadi jujur saya pribadi membiarkan, karena itu memang sifatnya seperti candaan ya, seperti biasa lah ya, di rumah juga seperti itu kan ya, cuman ya ketawa-ketawa seperti itu. Cuman kan ya mungkin kan sekarang sudah berbeda, dia punya nilai lebih kan. Kalau dulu mungkin sorotannya tidak sekencang ini, sekarang kan sorotannya lebih kencang lagi sampai seluruh Indonesia. Dulu kan mungkin lingkupnya mungkin masih Jawa Barat atau Jawa lah, Pulau Jawa, tapi sekarang sudah lingkupnya Indonesia. Terus juga ada yang tidak paham, terus juga ada yang mungkin dari ya sifat kebencian sehingga ya jadi provokator seperti itu. Tapi ya intinya bagaimanapun juga segala sesuatu kan harus diambil hikmahnya. Ya saya sudah membisikinya bahwa lebih baik ya kamu tidak cocok untuk jadi orang yang lebih luar biasa lagi, sudah mendem saja kamu. Jadi ya ibaratnya sampai di situ gitu lokal ya? Saja. Kalau ibaratnya lokal juga masih dibully ya sudah, mendem di desa saja. Kalau di desa juga masih dibully juga ya sudah, nggak usah jadi pendakwa, jadi pedagang saja ibaratnya. Khususnya untuk keluarga kamu saja, udah nggak usah ngomong-ngomong lagi di muka umum lah. Itu sudah ada saran seperti itu atau bagaimana? Ya. Berarti ini nih punya ada mungkin dari simpatisan ya, mungkin dari Pak Yai atau Pak Ustadz yang lain, atau mungkin dari teman pribadi. Itu sudah ada punya program seperti itu tadi, bahwa sebaiknya kalau masih istilahnya belum diterima ke masyarakat, lebih bagusnya ya sudah netral saja, tidak usah menjadi pendakwa gitu. Sudah ada ya itu planningnya.
ya ibaratnya kan emang dari dulu kan ibaratnya dakwahnya underground, tidak secara terang-terangan. Itu kan cuma ya viral ketika di diskotik saja. Itu sudah lama itu Iya, sebenarnya. sudah lama. Cuman kan ya baru viral, terus ya dibesar-besarkan jadi ya tinggi. Emang itu sebenarnya dakwah underground itu sudah lama, teman. Cuman kan sekarang sudah tersebar, jadi kan punya nama. Terus ya sekarang diberi amanah lagi, jadi lebih tinggi lagi. Ya, tapi ya sifatnya ya masih belum berubah. Belum berubah. Iya, dari dulu seperti itu. Memang untuk menjadi karakter khas Iya, ya. benar. Ya, pendakwa yang boleh dibilang yang agak kasar, Nyeleneh lah. agak humoris dan terlalu ya mungkin ya seperti itulah karakter-karakter dari beliau kan gitu. Ya. Nah ini program apa ini yang sudah dirancang? Ini kan mengalami fenomenal yang sangat luar biasa ya, bahkan seluruh Indonesia akan tahu, mungkin bisa juga dia akan tenggelam, mungkin ya gambaran mungkin tenggelam tentang berdakwah ya mungkin. Menurut Anda sendiri kan lebih tahu, punya program enggak dia? Anda sendiri punya program apa ini setelah tidak berdakwah atau mungkin setelah kejadian ini? Ya. Terus Anda punya harapan apa? Iya. Ya paling ya itu tadi yang saya sudah bisik-bisikan. Jadi ya sudah kan tadi jabatan sudah dilepas. Di jabatan sudah dilepas. Kemudian ya kalau ya namanya kan dakwah kan ya kalau dipanggil panggung kan itu kan dipanggil. Dipanggil. Ya kalau dipanggil ya datang, terserah mau ada yang nonton atau tidak kan masalahnya kita diundang. Tapi misalkan di undangan itu dibatalkan ya nggak apa-apa. Kalau tidak diundang ya istiqomah aja di rumah itu kan. Dan masih ada binaan-binaan itu kan. Iya, ya misalkan kalau pesantrennya juga ditutup atau ya semua santrinya pulang ya sudah kita paling jualan. Oh, ada program untuk jualan ya. Iya. Bisnis apa yang mau dikembangkan menurut saat ini? Ya menurut apa, bisnis gorengan, kopi atau ya es teh juga mungkin bisa. Ya apa aja lah ya. Tapi mungkin kalau saya yang jualan mungkin nggak laku ya. Paling ya istri saya yang jualan. Oh saya gitu ya. Di rumah. Ya kan nama saya kan sudah jelek. Ya kalau ya nanti jualan ya mungkin seperti itu. Saya mungkin ya buat di rumah, nanti istri saya yang jualan. Masa segitu? Itu kan banyak dari sorotan-sorotan publik itu kan harta Anda kan banyak. Ya kan misalkan ya, sampai ibaratnya ya jangan merendah lah, biasa aja. Mungkin punya program yang lebih ya boleh dibilang yang menguntungkan, yang lebih banyak gitu kan, bisnis itu kan. Wah, kalau bisnis ibaratnya kan saya kan namanya sudah tercoreng. Bisnis modalnya besar lah. Kalau ibaratnya ini bisnisnya siapa? Kecil-kecilan gitu. Miftah. Wah, nanti tidak laku lagi. Iya, ya kan ruginya lebih besar. Lebih besar gitu ya. Jadi ya, untuk sementara mungkin merintis dari yang kecil-kecil dulu ya. Ada gambarannya situ ya. Ya mungkin boleh dibilang kan ya tidak semata-mata oh iki istri Gus Miftah kan, tidak mungkin berjualan kan. Paling tidak mungkin ada santri-santri atau mungkin teman-teman baik atau orang-orang lain ya untuk istilahnya menjadi kaki-kaki Anda gitu ya. Ya programnya untuk ke arah di situ. Mungkin selain itu ada enggak gambaran mungkin terobosan yang lain atau belum ada sementara ini untuk melangkah ke depan, atau mungkin saat ini kondisi kayak apa ya mungkin? Ya untuk saat ini sih ya masih biasa saja di tempat saya itu ya ngaji biasa. Cuman kan ya mungkin ya perlu banyak bersabar, dan juga yang mungkin sekarang sudah agak stop dulu main medsos itu. Sudah ya walaupun mungkin kalau orangnya ibaratnya berhati baja sih mungkin ini juga dimanfaatkan. Ibaratnya lagi rame-ramenya kita buat kan nanti kan viral, walaupun viralnya jelek. Tapi kan ya saya melihat istri saya. Saya nggak mau jadi istri saya semakin sedih. Ini juga istri saya ini nangis terus. Sampai sini mulai saat ini ya, istri nangis terus ya? Iya. Menyesali ya mungkin, mau menyayangkan? Iya, menyayangkan itu. Perbuatan ya, Anda ya? Iya, intinya sih ya bagaimana lah hati istri gitu kan, suaminya dijelek-jelekan seperti itu.
Takutnya nanti istri juga dicemooh ke sana kemari gitu juga ya. Kalau istri sih enggak ya. Ya pastinya ya siapalah orang yang malah menyalahkan istrinya, yang itu kan perbuatan suaminya. Kalau istrinya juga disalahkan ya berarti ini sudah enggak waras ini orang yang menyalahkan. Berarti tetap ada dampaknya gitu ya, berdampak. Ya pemirsa, untuk sedulur-sedulur semuanya ya, ini punya program ini. Ya, punya program ke depan, bahwa kalau sudah dakwanya tidak berjalan, beliau bisa juga ya paling bisnis lah apa yang bisa dilakukan ya, untuk juga beliau juga punya santri-santri, bisa juga untuk menghidupi ya. Bahkan beliau adalah melioder sebenarnya ya, tapi ini merendah sekali gitu. Kali ya, saya sudah jatuh kok dibilang merendah. Sudah jatuh ya tidak bisa meninggi ya, merendah begitu. Ya inilah gambaran-gambaran beliau. Ternyata itulah sebenarnya candaan, tapi beliau mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Karena sudah terbiasa dianggap itu teman, dianggap sahabat karib, sehingga ngomongnya tidak terkontrol. Dan inilah yang akan ya berdampak pada dirinya sendiri gitu ya. Seperti itu. Akan tetapi dia termasuk ya orang yang mengakui gitu lah. Semoga aja nanti mendapat ya ampunan begitu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semata-mata ya memang itulah khasnya ya. Semoga aja nanti bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya mungkin itu saja, atau mungkin perlu mau ada disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat, ada yang mau disampaikan, walaupun nanti diterima atau tidak kan tidak apa-apa, yang penting niat Anda baik gitu lah maksud saya. Monggo kalau mau perlu disampaikan. Ya saya atas nama pribadi Gus Miftah mohon maaf ya, mungkin bukan Gus lah, Miftah saja. Ya, saya mohon maaf secara pribadi ya, tapi ya mohon kalau ibaratnya masih ya mendendam, saya ya tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai nanti ya terjadi seperti apa yang tadi diucapkan oleh Pak Yai ini, nanti malah menjelek-jelekan istri saya. Saya mohon janganlah, cukup saya pribadi saja. Saya mengakui bahwa saya salah, dan juga ya kalau tidak suka ya tidak apa-apa, tapi saya benar-benar minta maaf untuk ya seluruh warga Indonesia, khususnya pada orang-orang yang telah saya sakiti hatinya. Ya, terima kasih atas pesan-pesan Anda, semoga nanti didengar atau diterima untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita terima kasih atas kehadirannya, dan Anda bisa kembali ya, untuk mendampingi beliaunya ya, bertugas kembali, kita kembalikan ya. Ya Allah, dengan izinnya beliau, saya minta Kai masuk dalam tubuh mediator yang beliau kembali. Tarik kembali tempatnya Allah. Ya, alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banget ya. Di konten kali ini menjadi pembelajaran dan juga menjadi menyadarkan ya diri kita masing-masing. Seandainya kita juga yang kena, kita yang mengalami seperti itu, mungkin betapa sedihnya. Apalagi tadi disampaikan istri pun ya, saya menangis menyesali ya karena perbuatan ya suaminya. Ya, semoga aja nanti untuk sedulur-sedulur semuanya, khususnya masyarakat Indonesia ya, dia tadi sudah disampaikan, dia minta maaf dan dia menyadari kesalahannya ya. Kalau bisa dialah yang menanggung sendiri, jangan dilibatkan kepada keluarganya atau mungkin istri dan anaknya. Tetap inilah Gus Miftah yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Tadi sudah disampaikan dan beliau sangat luar biasa, dia tegasnya dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Inilah, semoga aja Allah akan memberikan ampunan ya
untuk beliau, dan semoga beliau menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Ya di situ ya Gus ya. Ya kurang lebihnya ya kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Ingat, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi berbicara dengan bahasa gaib, perlu disaring kembali. Kebenaran mutlak milik Allah. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.